itu sih tergantung kebutuhan, tapi biasanya rata-rata aku ada kali 10 kali Mbak. Dalam seminggu. Utama yang aku butuhin terus sama promo-promo juga sih. Kebetulan karena yang tadi di awal itu pernah kena dan itu pakainya kartu kredit, jadi udah mulai belajar, jadi entar dulu deh pay later mah. Lebih baik bayar cash aja udah. Hampir misalnya kayak 77 gitu kan, kayak 88 itu pasti belanja. Biasanya apa? Ya kayak yang promo gitu. Misalnya kayak skincare nih lagi promo, ya udah beli deh walaupun nggak butuh gitu. Nah itu tadi komentar-komentar masyarakat tentang fenomena belanja online. Masukin keranjang, bayar. Itu tadi kedengerannya tuh, tiba-tiba kaget. Iya tiba-tiba Itu kaget. bahayanya tuh. Dan pilihan untuk belanja online sekarang itu udah banyak banget. Semua orang udah mengenal belanja online. Nah Bunda, ada yang mau nanya lagi nggak? Arohim juga boleh. Wah, ada Arohim kayaknya nih. Bunda. Baper nih Bun. Oh Beben. Nah, kalau metode sekarang, kalau belanja online ada bisa cash, transfer, kartu kredit, sama pay later. Nah itu kan mirip-mirip cicilan ya. Itu hukumnya gimana tuh Bun? Oh, emang berapa letter? Salah. Jadi pay later. Pay later itu sangat menggiurkan loh. Apalagi ada promo tuh. Ada tanggal-tanggal sama tuh. 77, 66. Wih itu promonya. Oh, Sering ya? Ketahuan sering belanja Sering ya? Bang. Ya sebentar nih saya jawabnya sering apa enggak nih? Boleh apa enggak nih? Baik, Masya Allah. Bunda. Tadi Bang Beben nanya, kalau pakai pay later ini bagaimana hukumnya? Gitu kan ya Bang ya? Betul. Ini bukan yang di rumah, bukan yang letter-letteran kita bukan ya. Jadi bayarnya entar gitu Bang ya? Ya. Iya. Nah, jadi Rasulullah SAW bersabda, kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Setiap orang yang memberikan piutang dan memberikan manfaat kepada orang yang menghutangi tersebut adalah riba, adalah haram. Kita, Bunda, Mas Beben boleh transaksi. Pertama kontan, yang keduanya kredit. Kontan, ya Islam membolehkan. Datang barang, kita kasih duit. Ada lagi kredit, boleh? Boleh. Ibu contohnya pengen beli mobil harga 100 juta kalau kontan. Karena nggak punya duit sekarang, kredit. Harganya 120 juta dengan cicilan per bulan sekian. Apakah itu riba? Tidak. Itu boleh? Boleh karena akadnya kredit. Tiba-tiba kuculuk-kuculuk datang ada orang atau ada aplikasi yang menawarkan nih saya bayarin uangnya 120 juta buat beli mobil. Tapi entar bayar ama ke saya, bayar ama ke kitanya 125 juta. Yang 5 jutanya itu masuknya riba karena masuknya pinjaman bukan akad jual beli. Jadi Mas Beben sekarang mau beli taruhlah motor, bayarnya pay later, sekian cicilannya per bulan dibayar, itu nggak apa-apa. Tetapi ada lagi yang datang kasus baru Mas, namanya denda. Kita nggak bayar telat karena emang gaji nggak turun-turun, akhirnya telat bayar. Karena denda. Denda itu ulama mengatakan fasid, rusak. Karena bisa merubah harga yang di awal sudah disepakati tersebut. Mendingan gini deh, kalau saya entar terlambat, saya kasih hadiah. Nah itu boleh, asalkan harga nominal yang pertama sampai yang terakhir itu tetap segitu. Jadi nggak ada perubahan sampai emaknya biar jadi nggak keder gitu. Wallahu ta'ala alam. Pak Beben banyak-banyak belajar deh sama bapak rumah tangga ini. Bun, Ya. Bunda, Ya. ada yang mau nanya nggak? Ayo silakan. Punya unek-unek dikeluarin aja ya nggak sih? Dikeluarin aja nggak apa-apa. Boleh silakan. Bunda siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Maisaro dari Majelis Taklim Al-Barakah Asyafi'iyah. Bun, baper nih. Ada apa sih? Bun, saya ini kan termasuk orang yang suka belanja online. Tapi ketika barang itu datang tidak sesuai dengan pesanan saya. Itu gimana ya Bun? Hukumnya orang yang menjual barang tapi tidak sesuai dengan pesanan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk ke dalam ranah gurur. Apa itu? Artinya ada penipuan. Makanya kalau kita mau transaksi online, yang harus dipertegas adalah barangnya harus jelas. Ya, berapa ukurannya, apa bahannya, berapa ukuran dan semua itu harus jelas. Nah, ini yang hati-hati. Ada juga nih Bunda Liza ya, banyak bunda-bunda yang kadang-kadang suka khilaf. Bukan bunda aja sih, ada yang khilaf ketika COD misalnya. Datang barang terus akhirnya. Nah, jadi alasan karena nggak mau bayar, bilangnya ini pokoknya nggak sesuai. Pokoknya yang salahnya kurir, yang ada kurir dimarah-marah. Dibentak-bentak, viral di sosial media. Betul. Jadi harus ada sama kedua-duanya juga harus tahu nih, oh iya saya tanggung jawab. Saya pesen barangnya tidak sesuai, kalau memang COD, bisa kan ada videonya kan sekarang unboxingnya lah apa kan. Tapi kalau misalnya memang itu barang sesuai, emang kitanya aja kagak mau bayar, inget termasuk zolim hadirin. Tuh. Saya nih nyatanya, saya beli jaket nih ya. Tek, udah nih. Yang datang jaket ukuran anak kecil, XL anak kecil. Saya mau marah-marah gimana ya? Salah nggak? Coba dicek itunya, pilihan-pilihannya. Iya, ternyata ada tulisannya. Itu ada size-nya. Saya kan nggak pernah ngukur size, umpamanya 66 cm atau berapa centimeter. Pokoknya udah ada M, L, XL gitu. Saya beli XL. Datang anak kecil bu segini. Buat saya. Cuma dipakai satu tangan doang dong berarti ya? Buru-buru nggak masuk. Nggak masuk juga. 4 jari masuk. Jadi harus jelas. Apalagi kalau misalkan di online itu kan suka ada pilihan-pilihannya tuh. Jangan sampai kita yang lalai nih pembeli, kita yang konsumen lalai menceklis, akhirnya ketika datang barang menyesal dan kita akhirnya marah-marah bun. Sama yang beli, padahal kita yang lalai. Kita yang lalai. Jadi harus apa adanya kita lakukan. Jangan jadi alasan ya, udah COD nggak mau bayar, bilangnya nggak sesuai barangnya. Aduh, pokoknya semuanya sebenarnya ada peraturannya. Baca dengan jelas. Ini semakin seru nih pembahasan kita nih ya. Ada yang mau nanya nih? Ibu siapa ini, Bunda? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Al Barokah Asyafiyah. Baper nih bun, baper-bapernya dah. Iya bu, ya kenapa bu? Namanya perempuan kan, setiap melihat HP tuh pasti aja kepengen inilah, kepengen itulah. Saya beli deh tuh ceritanya ya, beli deh. Terus udah datang nih kita COD-an ceritanya. Laki kita kagak mau bayarin di rumah tuh barang. Itu hukum laki kita tuh gimana tuh ya, Bun? Dosa apa kagak tuh belinya kagak dibayarin? Lagi lihat-lihat barang, ngomong nggak sama lakinya? Lah kagak, kita kan kepengen doang biar dia beli. Nah itu dia masalahnya. Nah kan COD-an harus bayar gitu maksudnya. Nah kagak tuh hukum laki kita. Terima kasih. Itu hukumnya kasihan deh lu. Kalau dibayar. Bunda Lisa, Bunda Nada, kita jawabnya di segmen berikutnya ya. Jangan baper, jangan galau karena Islam itu penuh cinta.